Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Di bawah latar merah darah, itu tampak sangat menakutkan. Kolam darah mengolah peti mati perunggu, iblis merah menguasai mata air kuning. Wanita itu berkata dengan gembira, buku kuno ras iblis itu tidak menipu kita. Tempat ini sudah ada sejak zaman dahulu, makam seorang bijak agung yang gugur di sini. Karena dia masih sangat kuat bahkan setelah kematiannya, untuk mencegahnya menimbulkan malapetaka setelah kematiannya, dia ditekan secara permanen. Pria itu sama bersemangatnya, kitab kuno itu mengatakan. Artefak kuat milik orang bijak agung itu juga dikubur di sini. Kita akan menjadi kaya. Apa? Makam seorang bijak yang agung. Si Cham dan Ling Su terkejut, penuh ketidakpercayaan. Ling Su tergagap, kakak, kau mendengarnya. Ada makam orang bijak agung di bawah. Mata si Cham bersinar dengan semangat, juga agak tidak jelas, apakah ada peluang untuk menerobos ke Nas Chen Sol di sini. Setelah merenung sejenak, Jiang Fan dengan tegas berkata, ayo pergi. Hah, pergi. Kedua wanita itu ragu-ragu. Ini adalah makam seorang bijak agung, bahkan artefak terkecil pun hampir merupakan ciptaan takdir. Mereka datang jauh-jauh ke sini, setelah menemukan rahasia yang sangat besar. Dan sekarang pergi. Kata-kata ini sengaja diucapkan agar kita mendengarnya. Mereka sudah menemukan kita. Kedua wanita itu terkejut, langsung mengikuti Jiang Fan mundur tanpa berpikir dua kali. Setelah mundur beberapa langkah saja, ruang bawah tanah tempat mereka berdiri tiba-tiba retak terbuka lebar. Dua mayat yang memancarkan yin qi pada tiba-tiba muncul dari tanah di bawah. Mereka melancarkan serangan terhadap mereka bertiga. Si Cham bertindak secara naluriah, mengangkat tangannya dan memukul dengan dua telapak tangan. Bang-bang. Dengan dua suara teredam, kedua mayat itu terlempar dan jatuh ke genangan darah di bawah. Mayat-mayat itu segera muncul dari darah, tetapi mereka tidak terus mengejar keduanya. Sebaliknya, mereka menghalangi di depan dua murid sekte Yin Agung. Si Cham menatap tinjunya sendiri. Tinjunya hangus menghitam. Itu adalah Yin Qi yang sangat padat yang memasuki tubuhnya. Sensasi geli yang dingin menyergap, menyebabkan dia sedikit mengerutkan kening. Betapa kuatnya Yin Qi. Untungnya, Jiang Fan telah memberikan peringatan tepat waktu, jika tidak, mereka mungkin akan dikejutkan oleh dua Yin Course yang menyergap di bawah tanah. Konsekuensinya akan lebih dari sekedar tangan yang hangus. Dia mungkin terluka parah. Merasakan sengatan di tinjunya semakin parah. Dia cepat-cepat berpegangan pada Jiang Fan. Saat busur petir memasuki tubuhnya, sejumlah besar Yin Qi di tinjunya berubah menjadi asap hitam dan meninggalkan tubuhnya. Ling Su tampak lega karena selamat dari bencana. Tinju si Cham terbakar hitam. Kalau saja dia terkena, setidaknya akan menembus tubuhnya, kan? Kakak, bagaimana kamu tahu dia menemukan kita? Sekarang kedua belah pihak telah menemukan satu sama lain, Ling Su merasa tidak perlu lagi berkomunikasi secara telepati. Jiang Fan berkata, sederhana saja. Jika kau tahu tentang makam seorang bijak agung, dan juga tahu tentang artefak sihirnya di sini. Apakah kau akan mengambil artefak ajaib itu secara diam-diam? Atau dengan murah hati menuliskannya dalam sebuah buku dan membagikannya kepada dunia? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Kecuali seseorang adalah orang suci yang tidak mementingkan diri sendiri, siapakah yang tidak iri dengan artefak ajaib milik seorang bijak agung? Jelas. Murid laki-laki itu mengarang cerita itu saat itu juga. Itu adalah cerita yang penuh lubang. Wajah Ling Su memerah, dia menjulurkan lidahnya, aku tidak percaya aku tertipu oleh cerita palsu seperti itu. Kalau dipikir-pikir lagi, dia hampir mempercayai kata-kata itu. Dia merasa sangat malu. Dia sudah seperti ini, jadi si Cham merasa semakin malu. Kultivasi saya kurang. Terjebak pada perangkap sederhana seperti itu. Itu jelas terlihat. Murid laki-laki itu telah menyadari kehadiran mereka. Untuk menghindari membuat mereka khawatir, dia sengaja menceritakan sendiri kisah artefak ajaib sang bijak agung. Memanipulasi mereka agar merebutnya. Jika mereka benar-benar bertindak, mayat tersembunyi yang bersembunyi di bawah tanah pasti akan menyergap mereka secara tak terduga. Namun, dua murid dari sekte Yin Agung salah menilai dua hal. Pertama, Jiang Fan mengetahui rencananya.
Kedua, di sisi Jiang Fan ada seorang ahli kelas dunia yang telah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dalam formasi inti. Dengan demikian, kedua murid dari Sekte Yin Agung segera beralih ke posisi bertahan. Murid laki-laki, berusia sekitar 20 tahun, mungkin karena kedekatannya yang sudah lama dengan Yin Course. Memiliki kulit pucat dan tidak berdarah seperti mayat yang telah basah kuyup selama berhari-hari. Matanya cekung, melemparkan pandangan sinis ke arah orang lain. Saya Wang Chongqiao dari Sekte Yin Agung, siapa Anda? Wang Chongqiao bersembunyi di balik Yin Course, hanya terlihat sebagian saat dia berteriak dari jauh. Dia dengan rasa ingin tahu mengamati kelompok aneh di hadapannya. 2 wanita dan 1 pria. Tidak ada yang aneh tentang itu. Namun kedua wanita itu tetap memegangi pria itu. Kelihatannya mereka tidak datang untuk berpetualang. Lebih seperti mereka sedang melakukan perjalanan santai bersama istri atau selir mereka yang cantik. Demi dewa, ini adalah alam rahasia. Dan Anda memamerkan kedua mitra Anda. Benar-benar konyol. Jiang Fan melirik sekilas ke arah keduanya, sambil menyipitkan mata mengamati keadaan sekitar. Bagaimana kalau kau memanggil semua Yin Course-mu sebelum kita bicara? Wang Chongqiao mengerutkan kening dan berkata, kau tahu tentang Yin Course. Sepertinya identitasmu juga tidak sederhana. Namun, kita hanya punya 2 Yin Course. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jiang Fan mengetuk ujung kakinya. Petir yang dahsyat langsung menyambar tanah, menyebar menjadi busur-busur guntur yang tak terhitung jumlahnya. Seperti jaring beraliran listrik, menyelimuti setiap sudut alam rahasia. Percikan api mendesis. Dari tembok, di bawah tanah, dan bahkan tepat di bawah tempat Jiang Fan dan yang lainnya berdiri. Yin Qi hitam mengepul berlimpah ruah. Wajah Wang Chongqiao dan murid perempuan itu berubah. Mereka buru-buru memohon, Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Bab 645, aku, murid kuil suci 10.000 kesengsaraan. Jiang Fan menarik petir itu. Wang Chongqiao dan murid perempuan itu buru-buru merapal mantra berturut-turut. 8 mayat Yin muncul dari tanah dan dinding, kembali ke sisi mereka. Pemeriksaan sepintas. Wang Chongqiao memperlihatkan ekspresi sedih. Beberapa Yin Course hangus disambar petir, kulit mereka retak-retak dan membutuhkan sumber daya besar untuk perbaikan. Yin Course memang tangguh. Seringkali mampu mengeroyok musuh. Namun, kekurangannya juga jelas. Seperti semua hal yang jahat dan menyeramkan, mereka takut pada unsur langit dan bumi yang benar dan maskulin. Petir adalah hal yang paling ditakuti. Mendadak, pemuda di hadapan mereka menguasai jurus petir. Jiang Fan berkata dengan lemah, ini sepertinya bukan hanya 2 mayat Yin, kan? Wang Chongqiao menatap Jiang Fan dengan cemas dan berkata, kamu memiliki ahli kesempurnaan formasi inti lapisan ke-9 yang kuat. Berhati-hati bukanlah sebuah kesalahan, kan? Perkenalkan, ini adik perempuan saya, Yuan Liping. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Yuan Liping juga melirik Jiang Fan dengan rasa ingin tahu. Tidak dapat mengetahui identitas Jiang Fan. Menjelajahi alam rahasia, menggunakan teknik jalur guntur yang canggih. Dia dari angkatan mana? Jiang Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melangkah maju dengan tenang. Dengan suara robekan, tiba-tiba dia berubah menjadi petir dan turun di hadapan mereka. Gerakan yang tiba-tiba itu membuat keduanya terkejut dan buru-buru mundur. Berseru serempak. Divisi petir 6, bayangan awan. Mata Wang Chongqiao dipenuhi ketakutan, mencapai puncaknya, apakah kamu dari kuil suci 10.000 kesengsaraan? Wajah Yuan Liping juga terus berubah. Apa yang ditakutkan pasti akan datang. Di antara banyak sekte di wilayah luar, yang paling menahan diri adalah Sekte Yin Agung. Tidak diragukan lagi adalah kuil suci 10.000 kesengsaraan. Terutama divisi Thunderbolt Six mereka, yang bisa dibilang musuh bebuyutan mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa orang ini tidak hanya ahli dalam hal petir tetapi juga dalam Thunderbolt Six Division, Cloud Shadow. Seniman bela diri eksternal juga telah berlatih di divisi Thunderbolt 6. Namun tanpa sumber daya jalur guntur dari kuil suci 10.000 kesengsaraan. Sulit untuk mencapai penguasaan. Pemuda di hadapan mereka telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi, bahkan telah menyempurnakan lapisan kedua. Mustahil untuk memperoleh pencapaian setinggi itu tanpa sumber daya dari kuil suci 10.000 kesengsaraan. Terlebih lagi, kali ini, ketika berbagai sekte mengumpulkan personel untuk menangkap raksasa kuno. Hanya kuil suci 10.000 kesengsaraan yang tidak dimobilisasi.
Sebaliknya, mereka mengeluarkan pemberitahuan bahwa beberapa hari yang lalu sudah ada aktivitas di sini oleh orang-orang mereka. Jadi, Jiang Fan yang teguh pendirian itu memang berasal dari kuil suci 10.000 kesengsaraan. Jiang Fan ingin mereka salah paham. Dengan identitas ini, tindakan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Saya Lu Liang, bekerja secara rahasia dengan Master Bangau Hijau, ketahuilah ini, dan tolong jangan ungkapkan keberadaan saya. Kata Jiang Fan, Master Derek Hijau, Lu Liang. Hal ini sesuai dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kuil suci 10.000 kesengsaraan. Dikombinasikan dengan Cloud Shadow miliknya yang hebat. Cukup untuk mengonfirmasi identitasnya. Jadi itu saudara Lu. Wang Chongqiao langsung tertawa terbahak-bahak, ini hanya pertengkaran kita sendiri. Yuan Liping juga cepat berubah menjadi sikap antusias. Ya ampun, Tuan Muda Lu, begitu mahir dalam Cloud Shadow di usia yang begitu muda. Kamu pasti akan menjadi tokoh kunci yang dibina oleh kuil suci 10.000 kesengsaraan di masa depan. Jiang Fan mengepalkan tangannya, kita semua adalah tamu di negeri asing, bertemu di sini memang takdir. Wang Chongqiao tersenyum dan tatapannya menyapu Si Cham dan Ling Su. Menampakkan ekspresi spekulasi, siapakah mereka berdua? Jiang Fan memberi isyarat. Si Cham dan Ling Su, yang sangat cerdas, datang dan berdiri di kedua sisi Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum dan melingkarkan tangannya di pinggang kedua wanita itu, sambil berkata, sebagai murid kuil suci 10.000 kesengsaraan, bertemu beberapa pengagum dalam perjalanan bukanlah hal yang berlebihan, bukan? Wang Chongqiao menarik sudut mulutnya. Juga seorang murid dari sekte besar. Mengapa dia hanya membawa beberapa mayat dingin bersama-sama? Sementara Jiang Fan bisa memiliki dua wanita cantik, keduanya memiliki pesona yang luar biasa. Mengapa? Apakah dia, Wang Chongqiao, tidak layak? Yuan Liping meliriknya sekilas dan menggodanya, kakak senior Wang, menyerah saja. Untuk meniru pelukan Tuan Muda Lu, kamu harus memiliki wajah setampan wajah pertamanya. Wang Chongqiao mendengus melalui lubang hidungnya. Dengan wajah penuh iri, Si Cham terasa sedikit tidak nyaman. Baru saja merasakan tangan besar Jiang Fan, bagaikan besi panas, luar biasa panasnya. Namun, dia masih sedikit lebih tua. Dan sebagai pelayan Jiang Fan, kontak intim awalnya terasa tidak wajar baginya. Lalu dia membiarkan Jiang Fan memeluknya. Hidupnya adalah miliknya. Apa salahnya berpelukan? Namun, Ling Su tersipu malu, tubuhnya yang lembut bergetar pelan dalam pelukan Jiang Fan. Tak lama kemudian dia merasa semakin lemah. Tersandung saat seluruh tubuh lembutnya jatuh ke pelukan Jiang Fan. Ya ampun! Dia ingin sekali melompat ke pelukannya. Wang Chongqiao tidak tahan lagi dan berbalik, saudara Lu. Kita urus urusannya dulu. Setelah itu, kamu bisa menikmatinya sesukamu bersama kedua wanita itu. Yuan Liping juga menatap Ling Su dengan tatapan yang agak terdiam. Dia tampak begitu lembut, namun begitu berani. Dia menarik kembali pandangannya, menatap Jiang Fan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda Lu, karena ini pertemuan kebetulan, mari kita jelajahi makam bijak agung ini bersama-sama. Mata Jiang Fan sedikit menyipit. Apakah ini benar-benar makam orang bijak agung? Wang Chongqiao menjawab dengan canggung, bagian itu benar, kami tidak menipu Anda. Catatan kuno memang menggambarkan tempat ini sebagai pemakaman seorang bijak kuno bernama Red Demon Venerable. Namun, itu hanya makam pakaian dan mahkota. Bibir Jiang Fan berkedut. Setelah sekian lama, itu hanya sekadar makam pakaian. Bahkan tubuh orang bijak pun tidak ada di dalamnya. Kalau begitu, apa gunanya menggali tempat ini? Tanya Jiang Fan. Wang Chongqiao memberikan ekspresi aneh, tentu saja, untuk mendapatkan pakaian yang dikenakan oleh Yang Mulia Setan Merah. Apakah saudara Lu meremehkan sang bijak agung? Bagi orang lain, makam pakaian hanyalah itu, tak ada nilainya. Namun, makam pakaian milik Red Demon Venerable berarti makam itu berisi pakaian yang pernah dikenakannya. Pakaian yang dikenakan oleh seorang bijak agung, bahkan ternoda oleh darahnya. Ini bukan lagi sekedar pakaian, tapi harta karun ajaib yang mengerikan. Hati Jiang Fan sedikit bergetar. Mengevaluasi ulang susunan di sekitarnya. Dia harus mengakui bahwa dia mungkin telah meremehkan pakaian dan penobatan makam seorang bijak agung. Untuk diketahui, selama ribuan tahun rangkaian itu beroperasi di sini. Tujuannya adalah untuk menyegel pakaian Red Demon Venerable. Bagaimana mungkin itu adalah benda sederhana?
Terlebih lagi, Kaisar Iblis saat itu terluka parah dan meninggal dengan menyedihkan. Hal ini saja mengungkap kekuatan pakaian ini. Saudara Lu, jika ada lebih dari 3 relik di dalam, masing-masing dari kita akan mengambil bagian. Tidak ada pertikaian, tidak ada persaingan, semua orang sejahtera secara harmonis. Tidak perlu berjuang sampai mati untuk hal ini. Wang Chongqiao melirik Si Cham, lalu ke Jiang Fan, berbicara dengan sangat masuk akal. Jiang Fan mengangguk, bagaimana jika jumlahnya kurang dari 3? Wang Chongqiao menjawab, jika kurang, aku tahu tempat yang kaya akan kekuatan Thunderbolt. Latihan di sana tidak kalah efektifnya dengan tubuh tempat guntur segudang milik sekte Anda. Jika saudara Lu melepaskan klaimnya atas relik itu, aku bisa menawarkan lokasi itu kepadamu sebagai kompensasi. Meskipun saya tidak tahu apa itu Myriad Thunder Forging Body. Mendengarnya saja kedengarannya seperti sumber daya yang sangat mengejutkan. Apakah Wang Chongqiao memiliki sumber daya Thunderbolt yang sama? Jiang Fan merenung sambil mengelus dagunya, bisakah kata-katamu dipercaya? Wang Chongqiao tersenyum tipis, jangan khawatir, aku bisa menemanimu ke sana secara pribadi. Begitu kita sampai di tujuan, kita bisa mendistribusikan relik tersebut. Hehe, jika segala sesuatunya dikelola dengan cara ini, potensi terjadinya perubahan yang tidak diharapkan terlalu tinggi. Berikan saja lokasinya kepadaku. Jika tidak memenuhi harapan, aku akan mencarimu. Kata Jiang Fan. Wang Chongqiao menepuk dadanya, saudara Lu, tenanglah sepenuhnya. Silsilah Sekte Yin Agung kami paling membenci kekuatan petir. Kita ingin seseorang membersihkannya sepenuhnya, mengapa kita menginginkannya? Jiang Fan mengangguk sedikit. Baiklah, kalau begitu mari kita buka makam ini bersama-sama. Matanya berbinar. Dia merasa bahwa keduanya menyembunyikan beberapa kebenaran tentang makam pakaian. Tapi tidak apa-apa. Begitu juga dia. Bab 646, Peti Mati Perunggu yang Menyeramkan. Tempat ini memang merupakan tempat yang berbahaya di mana Kaisar Iblis terluka parah. Apakah Anda ingin membuka peti mati dan mengambil harta karunnya? Tidak semudah itu. Dia perlu tinggal agak jauh untuk saat ini. Saudara Lu, apakah kamu memiliki pemahaman tentang tempat ini? Wang Chongqiao menatap peti mati perunggu itu, tidak terburu-buru untuk membukanya. Sebaliknya, matanya berubah saat dia mulai bertanya pada Jiang Fan. Yuan Liping, setelah melihat sekeliling, juga bertanya. Karena saudara Lu bisa menemukan jalannya ke sini, dia pasti tahu sesuatu tentang tempat ini, kan? Jika ada informasi penting, silakan dibagikan. Untuk menghindari bahaya yang tidak terduga saat membuka peti mati. Mereka bergantian berbicara secara tidak langsung, mencari informasi. Jiang Fan berkata dengan ambigu. Saya hanya tahu tempat ini agak berbahaya dan membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi. Wang Chongqiao dan Yuan Liping bertukar pandang. Mereka berdua melihat ketidakpuasan di mata masing-masing. Bukankah itu seperti tidak mengatakan apa-apa? Makam yang dapat disegel dan ditekan tentu saja berbahaya. Wang Chongqiao menghela napas, baiklah. Marilah kita bertiga turun ke makam bersama-sama. Kami akan mengambil risiko sebagai sebuah kelompok, yang merupakan pendekatan yang paling adil. Jiang Fan diam-diam mengeluarkan gunung 5 yuan magnetik, diam-diam menyembunyikannya di lengan bajunya. Tanpa ragu, dia berkata, baiklah, karena kita mencari harta karun bersama, kita harus maju dan mundur bersama. Melihat keterus-terangannya, keduanya sedikit rileks, saling bertukar pandang diam-diam. Jelas sedang merencanakan sesuatu. Pada saat yang sama, Jiang Fan menyampaikan pesan kepada kedua wanita itu. Keduanya mungkin merencanakan sesuatu yang menipu. Si Cham tidak terkejut dan berkata, saya baru saja akan mengingatkan guru. Pengikut Sekte Yin Agung tidak bisa dipercaya. Sebagai veteran ras iblis, Si Cham tentu bisa melihat niat mereka. Ling Su tersenyum tipis, sepertinya tidak ada yang bisa lolos dari pandangan kakak. Mereka dengan mudahnya setuju untuk membagi isi makam itu dengan saudaranya. Tujuan mereka adalah untuk mengejutkan saudaranya. Untungnya, kakakku tahu semuanya dan tidak tertipu. Keahliannya terletak pada membaca pikiran orang dan mempermainkan pikiran mereka. Jadi, kontak mata halus antara Wang Chongqiao dan Yuan Liping sepenuhnya berada dalam pandangannya. Jiang Fan tidak terpengaruh. Kedua wanita itu berpengalaman dan tanggap. Berbicara dengan mereka jauh lebih nyaman. Si Cham, kamu tetap di sini untuk mengawasi dan bertindak sesuai kebutuhan. Lagi pula, berhati-hatilah.
Karena mereka sedang merencanakan sesuatu, mereka pasti akan mempertimbangkan ancamanmu, dan dengan demikian, mereka akan menargetkanmu juga. Jangan ceroboh. Si Cham berkata dengan penuh perhatian. Si Cham mengerti. Kakak, bagaimana denganku? Ling Su tampak bersemangat untuk mencoba. Bibir Jiang Fan berkedut, kamu. Carilah tempat untuk bersembunyi dan jangan terlibat dalam pertempuran. Ling Su langsung cemberut, kakak meremehkanku. Dia memutar matanya yang menawan. Dan berkata, setelah kalian semua memasuki makam, aku akan menjaga pintu masuknya, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Jika mereka berhasil lolos dari tangan saudara dan Raja Iblis Mantra Laut, mereka akan sangat lemah. Dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa menahan mereka. Jiang Fan merasa tenang. Bekerja dengan Ling Su benar-benar memberikan ketenangan pikiran. Dengan itu, dia merasa benar-benar yakin. Setelah menyelesaikan komunikasi rahasia dengan kedua wanita itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Wang, Peri Yuan. Malam semakin panjang, mimpi semakin banyak, ayo turun sekarang. Wang Chongqiao dan Yuan Liping mengangguk, masing-masing memanggil seperangkat tali kait dari udara. Jelas, mereka datang dengan persiapan. Mata Jiang Fan sedikit berkedip. Perangkat penyimpanan luar angkasa. Seperti yang diharapkan dari para pengikut sekte surgawi alam luar, mereka bahkan memiliki perangkat penyimpanan luar angkasa. Benda ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua Master 9 sekte. Saudara Lu, apakah Anda butuh tali? Saya punya satu set tambahan di sini, tanya Wang Chongqiao. Kolam darahnya cukup dalam. Tingginya sedikitnya 30 zang. Jika timbul bahaya, akan sulit untuk naik kembali dengan cepat tanpa tali. Jiang Fan tersenyum, tidak perlu. Dengan itu, dia melompat, menggunakan teknik gerakan untuk menempel di dinding, melompat cepat ke bawah dalam beberapa langkah. Dan mendarat dengan anggun di peti mati perunggu. Sungguh teknik gerakan yang canggih. Wang Chongqiao terkejut. Saat dia menatap Yuan Liping, dia juga menunjukkan sedikit kewaspadaan di matanya. Teknik gerakan ini mudah dilakukan sejauh belasan zang setiap langkahnya. Di Sekte Yin Agung, hanya sedikit murid yang mampu mencapai kemahiran seperti itu. Lu Liang ini memang tangguh. Keduanya bertukar pandang dan mengangguk diam-diam. Turun melalui tali. Mereka juga segera mendarat di peti mati perunggu. Saudara Lu, mari kita bekerja sama untuk membuka peti mati itu. Jika kami merasakan ada yang salah selama proses berlangsung, kami harus segera mundur. Jangan serakah, nanti kita terjebak. Wang Chongqiao dengan ramah mengingatkan. Jiang Fan mengangguk, tentu saja. Dia mengeluarkan kristal dari dadanya, menghancurkannya, dan membiarkannya menutupi tangannya. Lalu, keluarkan sutra gunung surgawi. Dengan jentikan jarinya, ia melilit sudut tutup peti mati. Mata Wang Chongqiao sedikit berkedip saat melihatnya, saudara Lu benar-benar orang yang berhati-hati. Jiang Fan membalas, bukankah kehati-hatian itu benar? Wang Chongqiao segera menarik kembali warna aneh di matanya, dan berkata, tidak, semakin berhati-hati, semakin baik. Adik perempuanku dan aku harus belajar dari kakak Lu. Seketika itu juga mereka masing-masing mengeluarkan dua cakar besi yang telah disiapkan. Masing-masing mengaitkannya ke sudut tutup peti mati. Pada hitungan ketiga, kita melompat bersama dan mengerahkan tenaga untuk mengangkat tutup peti mati. Wang Chongqiao berkata, setelah Jiang Fan dan Yuan Liping mengangguk setuju. Dia dengan tegas berkata, 3, 2, 1, pergi. Jiang Fan melompat. Ditarik kuat dengan sutra gunung surgawi. Wang Chongqiao dan Yuan Liping juga melompat. Pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan spiritual mereka. Dari kedua sisi, mereka dengan ganas menyerang bagian depan dan belakang Jiang Fan. Mata Wang Chongqiao berkilat dengan niat membunuh. Serangan telapak tangan yang mematikan, secepat kilat, ditujukan ke dada Jiang Fan. 5 jari Yuan Liping berubah menjadi cakar, wajahnya berubah penuh kebencian saat dia mengarahkannya ke jantungnya. Berpikir serangan mendadak akan membuat Jiang Fan lengah. Namun, Jiang Fan tetap tenang. Dia berkata dengan tenang, aku tahu kalian berdua tidak akan sejujur itu. Wang Chongqiao tertawa terbahak-bahak, memangnya kenapa kalau kamu tahu? Sudah terlambat. Yuan Liping juga tertawa sinis. Apa kau benar-benar mengira peti mati perunggu ini mudah disentuh? Hah! Jiang Fan mencoba mengaktifkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk membalas. Namun tubuhnya sulit digerakkan. Suatu kekuatan aneh yang keluar dari peti perunggu,
melalui sutra gunung surgawi, melumpuhkannya. Mirip dengan benih misterius dari Six Path Masters. Ketika si Cham menyadari sesuatu yang tidak beres, wajahnya berubah, siap untuk memberikan dukungan. Namun keduanya sudah siap. Mereka melemparkan 10 bayangan secara bersamaan. Ternyata itu adalah Yin Course. Mereka menyerang si Cham bersama-sama. Seperti yang diramalkan Jiang Fan, keduanya telah diam-diam mempersiapkan segalanya. Gabungan Yin Course mereka dapat memblokir si Cham Unteka sementara. Mereka kemudian dapat memanfaatkan kekuatan melumpuhkan peti mati perunggu untuk membunuh Jiang Fan. Dengan demikian, sangat mengurangi ancaman. Bahkan dengan si Cham yang berada pada lapisan ke-9 kesempurnaan pembentukan inti, dia merasa sulit untuk menerobos serangan gencar dari 10 Yin Course saat ini. Melihat Jiang Fan dalam bahaya ekstrim, akan disergap oleh keduanya. Dia berteriak, "Guru!" Suara berderak. Namun, Jiang Fan tetap tidak tergesa-gesa dan berkata, "Jadi ini rahasia peti mati perunggu yang kau sembunyikan. Itu memang cukup hebat. Orang biasa pun pasti akan tertipu." Setelah mendengar ini, Wang Chongqiao segera merasakan ada yang tidak beres, dan berteriak keras. "Cepat, bunuh dia." Tidak perlu diingatkan lagi, Yuan Liping juga menyadari ada yang tidak beres. Cakarnya bergerak secepat kilat, menusuk dada Jiang Fan. Tepat saat ujung jarinya hendak menembus pakaiannya. Jiang Fan berbicara dengan lembut. Bab 647, mengenakan pakaian darah manusia. Cahaya surgawi 5 warna. Kata-kata itu terucap dengan lembut. Cahaya dewa 5 warna tiba-tiba meledak dari lengan baju Jiang Fan, menyelimuti 3 orang di dalamnya. Wang Chongqiao dan Yuan Liping keduanya tampak terkejut dan curiga. Belum mengerti apa yang terjadi. Tangan mereka yang menyentuh tubuh Jiang Fan tidak berdaya untuk menyerang lebih jauh. Kekuatan spiritual mereka, kekuatan fisik mereka, semuanya tampak tersegel. Mereka bahkan tidak dapat berdiri tegak, dan jatuh pelan-pelan ke tanah. Sebaliknya, di bawah cahaya surgawi 5 warna, kekuatan yang menahan peti mati perunggu di tempatnya juga gagal. Jiang Fan mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Yuan Liping merasa ngeri, apa yang terjadi? Apa yang menjawabnya? Tendangan dahsyat Jiang Fan yang dialiri oleh Void Flow Thunder Force, menghentak dadanya, mengincar nyawanya. Retakan. Bagaimanapun juga, dia adalah murid sebuah sekte besar. Datang dengan persiapan yang matang, dengan lapisan baju besi lembut yang sangat mencengangkan. Dengan satu tendangan, Thunder Arc yang dahsyat menghancurkan gaunnya hingga berkeping-keping hitam. Rambut dan alisnya langsung hangus. Wajahnya berdarah dan hangus menghitam. Namun di balik gaun yang terbakar, bagian luar tubuhnya memiliki lapisan pelindung kulit berwarna biru langit. Melindungi area vital tubuh bagian atasnya. Gagal dalam satu serangan, Jiang Fan meninju kepalanya lagi. Ketegasan serangan itu membuat Yuan Liping ketakutan, berteriak. "Berhenti. Aku murid Sekte Yin Agung, kau tidak bisa." Berdebar. Tinju Jiang Fan yang membawa Thunder Arc, menghantam kepalanya dengan keras. Hampir menghancurkannya. Tapi tepat pada saat itu, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar dari peti mati perunggu di bawahnya. Berderak, berderit, berderit. Berderit, berderit, berderit. Suara itu datang dari dalam peti mati. Seakan-akan ada sesuatu dengan cakar yang sangat tajam tengah menggaruk tutup peti mati itu. Dan semakin cepat, seluruh tutup perunggu itu bergetar tak henti-hentinya, seakan-akan hendak dilempar oleh sesuatu di dalamnya. Rasa dingin menjalar langsung ke ubun-ubun Jiang Fan. Apakah ada sesuatu yang hidup dalam peti mati perunggu itu? Bukankah katanya itu adalah makam pakaian? Merasakan bahaya besar. Tanpa berpikir panjang, Jiang Fan menarik gunung 5 Yuan magnetik. Guntur transformasi surgawi meledak dari kolam darah sekaligus. Muncul di hadapan si Cham yang terperangkap, dengan santai meledakkan sambaran petir besar untuk menyerang mayat-mayat Yin. Cepat pergi. Peti mati perunggu ini tidak normal. Ini jelas bukan seperti yang digambarkan Wang Chongqiao, hanya makam pakaian. Wajah si Cham berubah, segera melepaskan diri dari beberapa mayat Yin, melepaskan diri dan bergegas menuju pintu masuk gua. Hampir bersamaan, terbebas dari cahaya surgawi 5 warna, Wang Chongqiao dan Yuan Liping juga bergegas bangkit. Merasakan garukan cepat dan dingin dari peti mati perunggu di kaki mereka. Rambut mereka berdiri tegak, langsung meraih tali, memanjat dengan cepat. Ledakan, hampir pada saat itu juga. Tutup peti mati perunggu yang sangat berat itu tertiup angin.
Gumpalan kabut merah darah menyembur keluar dari dalam peti mati ke segala arah. Sebelum seorang pun dapat melihat apa yang ada di dalam peti mati perunggu itu. Suara mendesing. Bayangan darah tiba-tiba muncul, menyerbu ke arah Wang Chongqiao dan Yuan Liping tanpa peringatan. Wajah Yuan Liping menjadi pucat, memanjat dengan ketakutan. Tetapi, pada saat itu, talinya tiba-tiba mengeluarkan mantra peledak yang menyala. Dia mengenalinya sebagai jimat peledak unik milik Sekte Yin Agung. Mampu diaktifkan dan diledakkan dari jarak jauh, dan sebelum diaktifkan, tidak terlihat dan tidak berbentuk, sulit dideteksi. Dia menoleh ke Wang Chongqiao. Dia tergesa-gesa memanjat, melakukan teknik segel dengan satu tangan. Menyadari tatapan Yuan Liping, dia mengungkapkan sedikit permintaan maaf. Namun kata-katanya sangat mengerikan. Adik perempuan, kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Kakak senior tidak akan melupakanmu. Ledakan. Jimat peledak itu meledak dan menghancurkan tali di tempat. Dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Baru saat itulah dia mengerti. Wang Chongqiao tahu akan ada bahaya di peti mati perunggu itu. Sejak awal, dia berencana untuk menjadikannya kambing hitam. Wang Chongqiao tidak hanya menipu Jiang Fan, tetapi juga dirinya. Wang Chongqiao. Yuan Liping berteriak dengan kesal. Tapi segera setelahnya, bayangan darah dengan cepat menyelimutinya. Teriakannya berubah menjadi tangisan yang mengerikan. Memanfaatkan hal ini, Wang Chongqiao memanjat. Ketika melihat ke bawah, wajahnya berubah pucat pasi. Dia melihat Yuan Liping terbungkus dalam gaun putih berlumuran darah. Daging Yuan Liping dengan cepat dilahap oleh gaun putih itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yuan Liping berubah menjadi kerangka yang terbungkus lapisan kulit. Setelah menyerap Yuan Liping, gaun putih yang berlumuran darah itu melayang ke langit. Berlari menuju Wang Chongqiao. Kulit kepalanya mati rasa, buru-buru menggunakan mayat Yin sebagai perisai di belakangnya. Jiang Fan pun menyadari kejadian ini, dan merasakan kulit kepalanya geli. Berlari. Sungguh mengerikan pakaian yang ditinggalkan oleh orang bijak agung yang telah jatuh. Kelopak mata si Cham berkedut, berseru. Pakaian yang mengerikan. Dia juga mundur dengan cepat, melesat menuju pintu keluar. Lingsu menyaksikan pakaian darah itu naik dan berubah pucat, bergegas berlari menuju pintu keluar. Puff, puff, puff. Pakaian darah itu dengan cepat melilit mayat Yin. Dalam sekejap, mayat Yin menjadi kerangka. Berikutnya adalah yang kedua, ketiga, keempat. Mayat Yin yang sangat kuat ini seperti kue kering sebelum pakaian darah. Dilahap dalam satu gigitan. Dan untuk keluar, dibutuhkan waktu setidaknya sama lamanya dengan secangkir teh. Ekspresi wajah Jiang Fan berubah sedikit serius. Pakaian darah ini bahkan dapat melukai Kaisar Iblis dengan serius. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Jauh dari mampu melindungi si Cham dan Lingsu. Tuan, cepatlah pergi. Si Cham melihat Jiang Fan berhenti. Wajahnya berubah drastis. Pikiran Jiang Fan secepat kilat. Haruskah dia meninggalkan kedua wanita itu dan melarikan diri sendirian? Jika dia pergi, kedua wanita itu akan mati di balik kain berlumuran darah. Tiba-tiba, tatapan Jiang Fan beralih, tiba-tiba menatap batu ungu raksasa yang digali dari mata susunan. Sembunyikan diri kalian. Dia berteriak pelan. Sebenarnya menuju ke arah pakaian darah. Menguasai. Saudara laki-laki. Kedua wanita itu terkejut. Mengapa harus masuk lebih dalam ke aula alih-alih melarikan diri dengan cepat? Lingsu berseru kaget, saudaraku, kembalilah. Jiang Fan menjawab tanpa menoleh, jika ini terus berlanjut, kamu dan si Cham akan mati. Saya hanya bisa mencoba mengaktifkan kembali susunannya. Dengan cara ini, pakaian darah harus disegel kembali. Kaisar Iblis beberapa ratus tahun lalu telah membuka kolam darah. Ketika generasi berikutnya kembali, semuanya normal. Alasannya pasti karena susunan itu diaktifkan kembali. Pakaian darah disegel kembali dalam peti mati perunggu. Lingsu dipindahkan ke dalam. Jiang Fan tidak pergi, apakah itu demi dia dan si Cham? Namun bagi mereka berdua, yang satu tidak begitu kenal, dan yang satu lagi budak. Apakah itu sepadan dengan risikonya? Apakah itu sepadan? Kakak, jangan pedulikan kami. Lingsu berteriak dengan nada mendesak. Dia tidak pernah tulus terhadap Jiang Fan, tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Jiang Fan tetap diam, karena pakaian darah itu memperhatikan Jiang Fan. Berubah menjadi bayangan merah darah, menyerbu ke arahnya.
Jiang Fan, tanpa berpikir dua kali, mengaktifkan Cloud Shadow. Dengan desiran, dia berubah menjadi Thunderbolt, langsung bergerak menuju batu di depan mata Arai. Hampir membungkuk untuk mengambil batu itu. Teriakan ketakutan Ling Su datang dari belakang, "Kakak, hati-hati." Jiang Fan menoleh untuk melihat. Murid-muridnya berkontraksi secara dramatis. Luar biasanya, pakaian berdarah itu juga langsung bergerak ke belakangnya. Bab 648, memotong jepit rambut. Kulit kepala Jiang Fan menjadi mati rasa. Ini adalah eksistensi mengerikan yang bahkan Kaisar Iblis pun tidak dapat mengatasinya. Bagaimana mungkin seseorang di alam formasi inti dapat dengan mudah melupakannya? Tanpa berpikir panjang, dia segera membentuk segel dan memukul gunung 5 yuan magnetik di telapak tangannya. 5 cahaya surgawi magnetik. Layar cahaya 5 warna langsung menyelimuti jarak 3 zang. Namun yang membuat pupil mata Jiang Fan mengecil adalah ini. Rok darah itu sama sekali tidak terpengaruh, menembus penghalang cahaya dan langsung melilit pinggang Jiang Fan. Rasa sakit yang menusuk langsung terasa. Tampaknya roh jahat berdarah itu telah menggigit kulitnya, berusaha melahap dagingnya. Dan itu belum semuanya. Rok darah, yang mendapat keuntungan, menutupinya seluruhnya. Sama seperti melahap Yuan Liping, ia ingin menyelimutinya sepenuhnya. Wajah Jiang Fan berubah drastis. Tusukan yang mengguncang jiwa. Sebuah tusukan yang menusuk jiwa tiba-tiba muncul, menusuk ke dalam rok yang berlumuran darah. Yang mengejutkan Jiang Fan adalah ini. Rok darah itu tidak berhenti sedetik pun. Seketika itu juga Jiang Fan pun terbungkus. Kedua teknik yang paling dibanggakannya diabaikan sepenuhnya oleh si rok darah. Pada saat kritis ini, Jiang Fan berteriak, kekuatan guntur aliran kekosongan. Kekuatan guntur yang dahsyat di dalam dirinya melonjak sekaligus, membentuk jaring guntur yang melindungi seluruh tubuhnya. Meretih. Rok darah itu langsung tersengat listrik, mengeluarkan kabut darah dalam jumlah besar. Kekuatan yang melilit Jiang Fan mengendur sejenak. Entitas ini, yang bukan roh maupun bukan, paling takut pada kekuatan guntur. Namun hanya sesaat ia mengendur, lalu melilit Jiang Fan lagi, tampak murka. Jiang Fan memanfaatkan kelonggaran singkat itu. Dia meraih batu ungu itu. Menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuh dan sebelum tubuhnya benar-benar hancur, dia berteriak. Dan menekan batu itu ke mata formasi. Buk, buk. Rangkaian kuno itu segera mulai beroperasi. Semua prasasti di dinding berkelap-kelip dengan cahaya yang tidak menentu. Darah di kolam darah bawah tanah langsung mengering, tanah di sekitar peti mati tembaga itu naik dengan cepat. Segera, ia akan menyegel area bawah tanah ini sekali lagi. Rok darah merasakan sesuatu. Dengan teriakan melengking, ia dengan tegas meninggalkan Jiang Fan, berubah menjadi bayangan dan menyelinap ke peti mati tembaga. Dan melingkari tutup peti mati, menutupi dirinya sendiri lagi. Jiang Fan berhasil lolos dengan selamat. Melihat ke bawah, kulitnya penuh dengan luka-luka halus yang tak terhitung jumlahnya, dengan darah mengucur deras bagaikan hujan. Sensasi kelemahan yang luar biasa pun terjadi setelahnya. Hanya karena terjalin sesaat, Jiang Fan kehilangan sedikitnya 10% darah esensinya. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika rok darah itu memiliki 2 tarikan waktu lagi. Dia diliputi rasa takut yang tak kunjung hilang. Semenjak kultivasinya dimulai, saat itu adalah saat terdekatnya dengan kematian. Tak ada tandingannya. Dia menatap dengan penuh kekhawatiran ke arah peti mati tembaga yang perlahan menutup. Tanpa diduga, ia menemukan, di dalam peti mati, sebuah tusuk rambut tembaga kuno yang patah. Rok darah melilitnya, tergeletak diam. Apakah ini juga peninggalan orang bijak agung itu? Dan sangat sayang pada rok darah. Mengingat dia hampir berubah menjadi mayat kering oleh rok darah. Dia melirik lagi ke tanah yang menanjak. Matanya berkilat cemerlang saat dia mendengus dingin, apakah kau pikir kau bisa memakan dagingku secara gratis? Bayar dengan jujur. Tepat saat peti mati tembaga hendak ditutup, Jiang Fan dengan tegas menembakkan sutra gunung surgawi. Ia segera melilit setengah jepit rambut dan menariknya keluar. Ledakan. Peti mati tembaga itu ditutup. Baju darah di dalamnya baru menyadarinya, sambil menjerit panjang. Tutup peti mati yang baru saja ditutup itu diguncang lagi. Rok darah itu berubah menjadi bayangan, melaju ke arahnya. Namun pada saat itu, tanah terangkat sepenuhnya, menutup bagian bawah tanah selamanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika tanah di bawahnya bergetar hebat.
Tak perlu ditebak, jelaslah roh darah itu tengah menghantam tanah di bawah tanah dengan panik, berusaha melepaskan diri. Tindakan Jiang Fan telah membuatnya benar-benar marah. Namun saat penyegelan mulai bekerja, suara benturan itu semakin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Mendesah. Jiang Fan terjatuh lemah ke tanah. Wajahnya pucat dan tak berdarah, seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan. Dia buru-buru mengeluarkan pil revitalisasi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini hanya dapat menyembuhkan luka yang digigitnya, dan sedikit mengurangi rasa sakitnya. Darah dan daging penting yang hilang tidak dapat diisi kembali dalam waktu singkat. Hampir kalah, Jiang Fan tersenyum pahit. Namun, dia tidak pulang dengan tangan kosong sepenuhnya. Jepit rambut tembaga ini, rok darah jelas menjaganya. Artefak ini pastilah sebuah jepit rambut yang dibawa oleh seorang bijak agung, yang tetap utuh setelah ribuan tahun, jelas bukan benda biasa. Tepat saat dia bermaksud mengeluarkannya untuk pemeriksaan lebih dekat, Hai Mei bergegas mendekat. Mendapati wajah Jiang Fan pucat dan begitu lemah hingga ia tidak dapat berdiri tegak. Hai Mei terkejut. Dia bergegas berlutut di hadapan Jiang Fan, memeriksa luka-lukanya. Tidak masalah, hanya kehilangan sedikit darah dan daging. Setelah pulih, semuanya akan baik-baik saja. Jiang Fan melambaikan tangannya, menunjukkan hal itu tidak serius. Hai Mei menghela napas sedikit lega. Dengan nada mencela dalam suaranya, dia berkata, "Guru, jangan lakukan itu lagi. Aku tidak layak mempertaruhkan nyawamu. Mempertaruhkan nyawa demi seorang budak. Di bawah langit, hanya Jiang Fan yang bisa sebodoh ini. Kamu tidak akan lolos." Pada saat ini, teguran lembut datang dari pintu keluar di atas tanah. Keduanya mengalihkan pandangan. Hanya untuk menemukan Wang Chongqiao mencoba menyelinap pergi di tengah kekacauan, tetapi dia dihentikan oleh Ling Su. Namun, Wang Chongqiao tidak terluka sedikit pun di dalam genangan darah, kekuatan bertarungnya tetap pada puncaknya. Setelah beberapa gerakan, dia memukul pelindung bahu Ling Su dengan pukulan telapak tangan, yang memaksanya mundur dengan goyah. Dia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hai Mei, bunuh dia. Tatapan Jiang Fan menjadi dingin. Telah menyerang pengikut Sekte Yin Agung. Bagaimana mungkin dia tidak menyingkirkan setiap kemungkinan dan menghilangkan masalah di masa depan? Tanpa memerlukan perintah Jiang Fan, Hai Mei sudah bergerak. Dia melangkah maju. Saat berikutnya, tanah di depan Wang Chongqiao tiba-tiba berubah menjadi hamparan es dan salju. Es dan salju mengembun, membentuk gambar Hai Mei. Wajahnya agak dingin, dan dia berkata, "Kamu pantas mati." Pria ini hampir menyebabkan kematian Jiang Fan. Warna kulit Wang Chongqiao berubah. Ini adalah lawan dari kesempurnaan lapisan ke-9 di alam pembentukan inti. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Dia berkata dengan malu, "Saudara Lu, ini salah paham, ini salah paham. Ini semua karena keserakahan Suster Yuan, yang ingin menyimpan harta karun itu untuk dirinya sendiri, memaksaku berkonspirasi untuk menyakitimu." Benar-benar tidak tahu malu. Yuan Liping telah dikhianati hingga menjadi mayat layu olehnya. Sekarang dia melimpahkan semua kesalahan padanya. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah ada gunanya mengatakan ini? Hari ini, kamu tidak akan bisa lolos. Jika keadaan sudah mencapai titik ini, hanya pembunuhan dan keheningan yang bisa menyelesaikannya." Mata dingin Hai Mei berkedip-kedip, niat membunuh muncul di dalamnya. Hati Wang Chongqiao dipenuhi rasa urgensi, ia memohon, "Saudara Lu, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Saya menyadari kesalahan saya. Saya akan membagikan informasi intelijen yang menguntungkan untuk memberi kompensasi kepada Anda." Mata Jiang Fan berkedip. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Sebaiknya kau pastikan intelijen ini bisa menyelamatkan hidupmu." Wang Chongqiao menghela napas lega dan berkata, "Saudara Lu, tahukah kamu bahwa pegunungan bernama Qingshan ini dihuni oleh ras iblis yang istimewa?" Jiang Fan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu berbicara tentang klan rubah perak?" Wang Chongqiao berkata dengan heran, "Jadi saudara Lu tahu ada klan rubah perak di sini? Mungkinkah kamu di sini juga untuk mereka?" Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata, "Jelaskan dengan jelas." Wang Chongqiao ragu sejenak, lalu bertanya, "Saudara Lu, apakah kamu tidak tergoda oleh klan rubah perak? Mereka adalah barang langka. Pria tampan dan wanita cantik, budak kelas atas, mereka sangat dicari di pasar gelap." Jiang Fan mengerutkan kening lebih dalam. Dia sebelumnya memendam keraguan.
Mengapa tidak ada jejak klan rubah perak yang menjaga alam rahasia? Sekarang, jawabannya terungkap. Bab 649, Gedung Kelas 1 Jiangsan. Mereka ditangkap oleh orang-orang dari alam luar. Jiang Fan menunjukkan sedikit rasa jijik. Sekte surgawi alam luar ini, mereka tidak pernah melakukan satu pun perbuatan baik, tetapi tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berbuat salah. Si Cham terkejut dan berkata, benarkah itu? Mereka dibawa kemana? Namun Jiang Fan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Hanya karena mereka hilang bukan berarti mereka telah ditangkap. Wang Chongqiao mendengarkan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengamati Jiang Fan. Saudara Lu, apakah kamu tahu banyak tentang suku rubah perak? Jiang Fan berkata, aku tidak tahu banyak tentang suku rubah perak, tapi aku kenal wanita suku mereka, Selir Yunxia. Mereka yang mencoba menangkap suku rubah perak membayar harga yang mahal, bukan? Dia tidak bisa berbicara mewakili orang lain. Tetapi apakah suku Selir Yunxia begitu mudah diprovokasi? Kecuali ada seseorang di alam jiwa baru lahir di antara mereka. Kalau tidak, tidak pasti siapa yang akan menangkap siapa. Wang Chongqiao mendecak lidahnya, apakah Selir Yunxia ini begitu kuat? Tidak heran gedung kelas 1 Jiangsan mengalami banyak korban. Pada akhirnya, mereka hanya menangkap 2 atau 3 anggota klan Silver Fox yang tidak penting. Gedung kelas 1 Jiangsan. Kekuatan lainnya. Tampaknya banyak kekuatan telah turun ke benua itu untuk membunuh raksasa kuno. Pikiran kembali ke masa sekarang. Mata Jiang Fan masih dipenuhi dengan niat membunuh. Maaf, tapi aku tidak tertarik menangkap suku rubah perak. Tidak ada alasan yang sah untuk mengampuni kamu. Membunuh. Si Cham tidak menahan apapun. Dia memukul tubuh Wang Chongqiao. Akan tetapi, perasaan pukulan yang kuat tidak kunjung datang. Di depan matanya, Wang Chongqiao telah berubah menjadi masa Yin Qi dan meledak. Yang tersisa di tanah adalah Iron Man kecil, seukuran telapak tangan, yang diukir rumit dengan tulisan-tulisan aneh. Boneka pengganti. Jiang Fan mengenalinya sekilas. Ini mirip dengan pengganti jade Pepel milik Wu Manyu. Ternyata Wang Chongqiao tidak tinggal diam. Dia menggunakan percakapan itu sebagai kesempatan untuk mengalihkan perhatian semua orang. Dia diam-diam mengaktifkan boneka pengganti. Mantra laut berkata dengan marah, sialan. Dia benar-benar membodohiku. Dia melompat untuk mengejar keluar gua. Jiang Fan tidak terlalu terkejut. Lagi pula, lawannya adalah seorang pengikut sekte besar alam luar dan cukup licik. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa keterampilan surgawi yang dapat menyelamatkan nyawa? Ling Su, bawa Iron Man itu ke sini untuk kulihat. Jangan menyentuhnya dengan tanganmu. Jiang Fan menatap boneka pengganti itu, penasaran dengan pola-pola yang ada di atasnya. Baiklah, saudaraku. Ling Su membungkusnya dengan sapu tangan dan membawanya ke hadapan Jiang Fan. Apa saja tulisannya? Mengapa hanya dengan melihatnya saja, aku merasa pusing? Dia meletakkan Iron Man kecil itu dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Hanya beberapa tatapan saja membuatnya merasa tidak nyaman. Jiang Fan tampak terkejut, itu adalah teknik pemurnian mayat Yin. Dari sudut pandang Ling Su, prasasti itu rumit dan sulit dipahami, sehingga membuat orang merasa pusing. Namun di mata Jiang Fan, tulisan-tulisan ini berubah menjadi karakter yang berbeda. Setelah membaca dengan saksama, ternyata itu adalah teknik pemurnian mayat Yin. Tak diragukan lagi, prasasti itu diukir dengan kekuatan jiwa. Tujuannya adalah untuk mencegah orang lain memahaminya dengan mudah. Sama seperti perintah perpanjangan guntur. Jika seseorang belum mengolah jalan petir ke tingkat tertentu, tidak mungkin bisa melihat sekilas teknik yang tertulis di sana. Apa? Ling Su sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya, bukankah itu teknik terlarang rahasia Sekte Yin Agung? Wang Chongqiao bersedia menggunakannya sebagai sarana pelarian. Jiang Fan juga sama sekali tidak terduga. Dia hanya ingin tahu apa isi prasasti itu. Tanpa diduga, dia menemukan rahasia besar. Dia segera membacanya dengan saksama. Saat dia menghafal semuanya, mantra laut kembali dengan tangan kosong. Dia tampak malu, Tuan, aku tak berguna. Aku membiarkannya lolos. Jiang Fan menyingkirkan manusia besi itu dan berkata dengan makna yang lebih dalam, dia akan datang menemuiku. Iron Man yang begitu penting, Sekte Yin Agung tidak akan membiarkannya hilang di dunia luar, bukan? Tak lama kemudian, para tetua Wang Chongqiao akan datang mencari Jiang Fan. Baiklah, mari kita semua duduk dan berkultivasi.
Dunia luar sedang kacau saat ini, jadi kita akan bersembunyi di sini sampai anggota sekte surgawi alam luar pergi. Mudah untuk membayangkan betapa kacaunya keadaan di luar sekarang. Lebih baik tetap aman dan menghindari kekacauan. Untungnya, energi spiritual dan energi iblis di sini melimpah, menjadikannya tempat persembunyian yang sangat baik. 7 hari kemudian, awan energi spiritual berputar di sekitar Jiang Fan, membentuk awan energi spiritual yang melayang di atas kepalanya. Saat berkultivasi di dekatnya, Ling Su membuka matanya dan merasakan sesuatu. Dia tampak terkejut. Hah, energi spiritual di tempat ini sudah habis. Apakah kakak menyerap semuanya? Itu terlalu dibesar-besarkan, kan? Ling Su membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Energi iblis yang sama, butuh 7 hari untuk mengekstrak hanya 1/10-nya. Akar roh kuat macam apa yang dapat menyerap energi spiritual sebersih anjing yang menjilati mangkuk makanan? Dia kemudian menatap Jiang Fan, menunjukkan ekspresi tidak percaya. 10 hari yang lalu, dia baru saja mencapai tingkat keempat pembentukan inti. Dalam sekejap mata, dia akan berhasil mencapai tingkat kelima. Raja Iblis Pesona Laut, pernahkah kau melihat anggota klan manusia berkultivasi begitu cepat? Si Cham pun ikut terkejut, mendecak lidahnya dan berkata, terlihat, bahkan belum pernah mendengarnya. Di alam pembentukan inti, menembus 1 lapisan dalam sebulan sudah dianggap sebagai keajaiban yang sangat berbakat. Menerobos alam dalam 10 hari adalah hal yang tidak pernah terdengar. Mata Ling Su berbinar-binar dengan cahaya terang, saudaraku benar-benar seekor naga di antara manusia. Mantra Laut Hitam mengangguk sedikit, bukankah bakat itu layak disebut? Sebelumnya, selama krisis jubah darah, dia bisa saja melarikan diri sendiri tanpa mempedulikan kita. Namun, dia hampir mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Kau dan aku, satu budaknya, dan satu lagi kenalan dari ras berbeda. Di dunia ini, selain dia, kamu tidak akan menemukan orang kedua yang bodoh seperti ini. Ling Su menundukkan kepalanya. Dia memperlakukan Jiang Fan dengan baik untuk membuatnya bahagia. Untuk mendapatkan cairan yang memungkinkan Liu Li menerobos dari tingkat kelima ke tingkat ketujuh pembentukan inti dalam semalam. Itu bukan karena ketulusan sejati. Namun, Jiang Fan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Kakak, bodoh sekali. Dia berbisik lembut, tatapannya ke arah Jiang Fan membawa kelembutan yang baru ditemukan. Ketuk-ketuk-ketuk. Tepat saat itu, sebuah batu menggelinding menuruni tangga di pintu masuk dengan bunyi klik yang terus-menerus. Suaranya tidak keras. Namun di dunia bawah tanah yang luas, suaranya bergema dengan jelas. Siapa itu? Mantra laut melesatkan pandangannya bagai kilat. Ling Su juga langsung menjadi waspada. Pada saat yang krusial ini, Jiang Fan tengah membuat terobosan. Dia tidak bisa diganggu oleh siapapun. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian mewah menuruni tangga dengan wajah penuh permintaan maaf. Dia menatap mantra laut dengan takut, berulang kali menggenggam tangannya, maaf, aku datang ke sini secara tidak sengaja. Aku tidak bermaksud jahat. Mantra laut melepaskan kekuatan iblisnya yang luar biasa, berkata dengan dingin. Pergilah sekarang juga, dan aku percaya kau tidak bermaksud jahat. Pemuda berpakaian mewah itu tampak tertekan dan berkata, senior dari ras iblis. Raksasa kuno telah berjuang di dekat sini, dan beberapa ahli dari sekte surgawi sedang bertarung sengit dengannya. Di luar sana sangat berbahaya. Izinkan aku berteduh sebentar. Apa? Si Cham dan Ling Su keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Para ahli jiwa baru lahir dari sekte surgawi alam luar sedang mengejar raksasa kuno dan kebetulan memburunya di sini. Mereka berdua tidak dapat mengambil keputusan sedetik pun. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Jiang Fan. Jiang Fan bahkan tidak membuka matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Bersembunyi di sini sendirian, tidak masalah. Masalahnya adalah, apakah kamu sendirian? Bab 650, Kebocoran Kekuatan Guntur Aliran Void. Sang pesona laut, yang baru saja mengendurkan kewaspadaannya, menjadi sangat waspada sekali lagi. Mata Phoenix-nya menyipit, menatap tajam ke arah tangga yang gelap. Setelah mengamati area itu, dia tampak terkejut. Dia tidak dapat merasakan kehadiran siapapun. Pemuda berpakaian mewah itu berhenti sejenak dan berkata, saya datang sendirian. Kenapa Anda berkata begitu? Jiang Fan menjawab dengan acuh tak acuh, berhenti berpura-pura. Biarkan orang-orang di belakangmu keluar. Aku sudah menemukanmu. Mendengar kata-kata ini,
Suara tua terdengar dari tangga redup di belakang pemuda berpakaian mewah. Bagaimana kamu menemukan kami? Bayangan itu berubah bentuk sesaat. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah hitam dengan kulit kering dan pecah-pecah, perlahan berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya, lebih banyak sosok berjubah hitam mulai bermunculan. Setelah menghitung dengan cermat, ada 8 orang. Selain itu, ada 2 pria dan 1 wanita. Prianya tampan, dan wanitanya cantik. Masing-masing memiliki ekor rubah panjang di belakang mereka, jelas dari suku rubah perak. Jelaslah siapa orang-orang ini. Sekte besar alam luar, gedung kelas 1 Jiangsan. Aura lelaki tua itu tak terduga bagai jurang. Dia tidak salah lagi adalah sosok kuat di lapisan ke-9 kesempurnaan pembentukan inti. Kekuatannya tidak kalah dari Fang Taiji saat itu. Murid si Cham mengerut, langsung waspada. Perasaan yang diberikan pria ini padanya sebanding dengan Raja Iblis Harimau Pemakan Langit yang berpengalaman. Sekalipun dia melawan dengan sekuat tenaga, dia mungkin tidak akan menang melawannya. Ekspresi Ling Su juga sedikit berubah. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan kelompok lain dari sekte surgawi alam luar? Hanya Jiang Fan yang tetap relatif tenang. Dia berkata dengan ringan, "Sebenarnya aku tidak menemukanmu." Orang tua berjubah hitam itu sedikit terkejut, lalu terkekeh. "Anak muda yang pintar, kau menipuku agar keluar." Orang-orang yang menemani mereka tampak tidak senang. Tampaknya teknik tembus pandang mereka belum terlihat. Sebaliknya, orang ini telah menipu mereka. Dan dia berhasil. "Siapa kamu?" Pemuda berpakaian mewah yang keluar lebih dulu membentak dengan marah. "Apa yang kau lakukan di alam rahasia suku rubah perak?" Dia diam-diam mengamati Jiang Fan. Menebak identitas Jiang Fan. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau tahu itu adalah alam rahasia suku rubah perak. Dari cara bicaramu, seolah-olah aku telah memasuki wilayah gedung kelas 1 Jiangsan tanpa izin." Orang-orang itu saling bertukar pandang satu sama lain. Orang ini benar-benar tahu dari mana mereka berasal. Orang tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk menilai Jiang Fan, "Siapa kamu?" Jiang Fan tetap tenang dan berkata, "Sekte Yin Agung, Wang Chongqiao." Saat dia berbicara, dia mengaktifkan teknik pemurnian mayat Yin pada manusia besinya. Sisa Yin Qi di alam rahasia segera berkumpul di sekelilingnya. Mengendalikan Yin Qi, pria tua berjubah hitam itu sedikit terkejut. Dia mempercayai identitas Jiang Fan sebesar 70 hingga 80%. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Orang tua berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya dan terus bertanya. Jiang Fan berkata, "Saya dikirim oleh guru saya untuk menemukan sesuatu. Jika kamu punya pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa bertanya pada guruku. Saya yakin dia akan senang menjawabnya." Orang tua berjubah hitam itu tampak khawatir. Orang-orang dari Sekte Yin Agung tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, orang ini mungkin menemani seorang ahli tingkat jiwa baru lahir ke benua ini. Tokoh seperti itu bukanlah sosok yang bisa dengan mudah diprovokasi. Aku hanya berhati-hati. Karena kita semua berasal dari alam luar, aku merasa tenang. Beberapa makhluk abadi hebat sedang bertempur melawan raksasa kuno di luar sana. Aku di sini hanya untuk berdiam diri sebentar, kuharap kau tidak keberatan." Orang tua berjubah hitam itu terkekeh santai. Dia memimpin kelompok itu ke sudut untuk menenangkan diri. "Menteri Tamusi, apakah Anda benar-benar percaya dia adalah murid Sekte Yin Agung?" Pria muda berpakaian mewah itu mengerutkan kening dan melirik Jiang Fan. Orang tua berjubah hitam itu adalah salah satu dari 10 tetua tamu teratas di gedung kelas 1 Jiangsan. Kali ini, seorang wakil guru telah membawa 2 tetua tamu dan lebih dari selusin anggota kunci menyeberangi lautan ke tempat ini. Wakil guru pergi mencari raksasa kuno. Kedua tetua tamu memimpin para anggota kuat bangunan itu untuk mengumpulkan harta karun di dekatnya. Mereka beruntung telah bertemu dengan garis keturunan rubah perak yang hampir punah dari alam luar. Mereka pikir mereka akan menjadi kaya. Namun tak disangka, ada seorang wanita yang kuat dan licik di antara para rubah perak. 2 tetua tamu, bersama dengan lebih dari selusin anggota yang kuat, tidak hanya gagal memperoleh keuntungan apapun tetapi malah menderita kerugian besar. Pada awal pertarungan, wanita ini sengaja berpura-pura lemah di tengah serangan kedua tetua tamu, hingga mengalami luka-luka. Kemudian dia melarikan diri sambil memancing salah seorang tetua tamu untuk mengejarnya. Tanpa diduga, dia bersembunyi di tengah jalan.
dan memasang jejak untuk menyesatkan mereka agar berpikir dia melarikan diri menuju istana Kaisar Iblis. Membawa tetua tamu menjauh, dia lalu kembali ke suku rubah perak, membuat semua orang lengah. Terlebih lagi, dia mengungkap tingkat kultivasinya yang sebenarnya yang tersembunyi. Dia ternyata adalah makhluk mengerikan yang berhasil selamat dari kesengsaraan. Tetua tamu yang ditinggalkan di suku Silver Fox tidak sebanding dengannya sendirian. Dia dibunuh olehnya di tempat. Dan setengah dari selusin anggota kuat juga dibunuh olehnya. Separuh sisanya beruntung karena menemukan tetua tamu lainnya, si Fei Jue, sehingga menyelamatkan nyawa mereka. Tanpa diduga, wanita itu tetap menolak melepaskan mereka. Si Fei Jue bertempur sambil mundur, menyebabkan mereka bersembunyi di berbagai tempat. Akhirnya, memanfaatkan kekacauan pertempuran dengan raksasa kuno, wanita itu tidak berani mengejar mereka lebih jauh, jadi mereka bersembunyi di alam rahasia. Mendadak, sudah ada seseorang di sini sebelum mereka tiba. Mendengar hal ini, si Fei Jue melirik Jiang Fan, tatapannya dalam. Jadi bagaimana kalau dia palsu? Putri Duyung di sisinya yang memiliki kekuatan iblis di lapisan ke-9 kesempurnaan pembentukan inti itu nyata. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?